Masih. Ya insya Allah ini lagi nyusun tugas akhir. Nah itu perjuangan banget ya. Kuliah, kerja, jadi ibu rumah tangga, oh Iya, Masya Allah. soalnya baru ada kesempatan Iya betul. nerus S1. Banyak dari sangka teman-teman S2 belum, ini baru S1. Hmm, Ya, soalnya dari D3 kan basicnya, nerus S1 jadi cuman nambah 2 tahun. iya betul. Sebentar. Semangat Mbak Emi. Coba. Iya. Mbak Sabikis, terima kasih sudah datang. Lagi repot katanya. Iya, banget tetapi udah sih tadi. Udah berjuangnya, udah ujiannya udah. Iya. Lagi apa tadi tuh diklat ya? Iya. Sudah. Mbak Ati mau dimulai kapan? Oke, bentar. Ini kita mulai aja. Bu Umi ya? Umi mungkin menyusul karena ada penutupan kelas juga di Telegram. Jadi saya mulai sekarang aja ya. Ya. Oke. Sebentar, saya record dulu ya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa bertemu ya di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan bedah bukunya 12 ruangan, 6 tahun, 1 impian. Betul ya Mbak Emi ya? 12 tahun. Oh, 12 salah ya? tahun, 12 6 ruangan. tahun, 6 ruangan, 1 impian ya? Iya, benar. Itu judulnya aja. Ya, judulnya saja sudah unik. Itu bikin penasaran ya, kayak tadi di sebuah grup juga. Itu judulnya unik katanya ya. Mudah-mudahan saja pada malam hari ini keunikan itu bisa terjawab dari pemaparannya Mbak Emi menceritakan proses kreatif dari menulis buku solo ini ya. Karena yang saya tahu bahwa bukunya Mbak Emi ini dihasilkan dari kumpulan tulisan di blog ya Mbak ya. Nah mungkin nanti bisa di-sharingkan bagaimana proses kreatifnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa mendapatkan insight, bisa mendapatkan semangat, tentunya supaya kita bisa lebih produktif lagi ya menulis, karena di masa pandemi seperti ini kita butuh kegiatan yang bisa mengalihkan kita dari pikiran-pikiran negatif supaya imun kita juga semakin kuat. Oke, kita langsung saja kepada Mbak Emi. Silakan Mbak Emi untuk memaparkan bagaimana sih awalnya mendapatkan ide dan lalu bagaimana proses kreatifnya. Silakan Mbak Emi. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Juragan Artikel untuk yang telah memfasilitasi acara bedah buku online ini, yang mana ini merupakan bedah buku pertama saya ya, pertama kalinya diadakan acara bedah buku ini. Kemarin juga saya sempat tanya ya sama Mbak Ati, apa sih yang mesti dipersiapkan? Katanya sharing-sharing aja. Ya udah, jadi saya tidak ada persiapan apa-apa ya. Tidak ada kayak semacam PowerPoint kayak pemaparan pas kuliah ya, presentasi kuliah, enggak seperti itu. Jadi kita bikin sharing obrolan santai ya. Obrolan santai baik. Jadi
12 tahun, 6 ruangan, 1 impian. Itu adalah buku solo saya hasil dari mengikuti challenge blog jadi buku ya. Adapun blog jadi buku ini kan challenge menulis dari juragan artikel. Itu sebenarnya yang saya ikuti itu batch kedua. Jadi apa namanya? Saya itu berkaca dari sebelumnya blog jadi buku. Saya udah ikut yang batch pertama, blog jadi buku yang batch pertama itu gagal. Itu saya gagal. Karena waktu itu kan apa namanya? Di planning dulu ya. Apa nih? Saya ini suka orangnya tuh suka kalau bikin ide itu dadakan. Jadi apa namanya? Tahu-tahu datang seketika. Terus kalau nggak yang cepat-cepat ditulisin juga bisa seketika hilang gitu kan idenya. Jadi apa namanya yang blog jadi buku batch 1 itu saya tadinya tuh mau niat nulisin non fiksi itu tentang penyakit-penyakit psikologis gitu. Walaupun sebenarnya saya emang nggak ada basic ke sana itu nggak ada. Cuman saya emang dari dulu saya tertarik dengan dunia psikologi gitu. Saya basic kesehatan tapi tertariknya di psikologi. Ya, seperti itu. Jadi itu gagal ya karena kurang riset. Bahan-bahan saya untuk itu kurang. Sementara yang namanya challenge nulis ya, itu harus nulis tiap hari. Waktu itu blog jadi buku itu kan cuman istirahatnya Sabtu Minggu ya, nggak nulisnya ya. Nah, itu full setiap hari itu nulis. Walaupun kalau yang dari yang saya kan biasa ikut challenge menulis. Kalau yang dari yang saya perbandingkan dengan challenge menulis di komunitas lain ini sebenarnya yang Gangguan sinyal apa? sebagainya itu. Nah, cuman karena saya tuh kurang riset ya, di situnya kurang ini. Jadi saya berkaca, saya ikut lagi pas dibuka batch kedua itu, saya ikut lagi, ya saya harus ini, ya saya nggak boleh gagal lagi gitu kan. Udah gagal di batch 1 karena kurang riset, saya berkaca. Berarti saya harus menulis sesuatu yang idenya bisa ngalir terus, walaupun saya nulisnya tuh tiap hari gitu. Dan kembali lagi memoir, saya pilih memoir. Jadi ini emang buku solo ini ya 1261, saya singkatnya 1261 ya. 1261 ini memang apa namanya diangkat dari kisah nyata saya sendiri. Itu saya sebagai pegawai yang bekerja di rumah sakit pusat rujukan ya. Kalau di Provinsi Lampung, saya kan tinggalnya di Bandar Lampung. Kalau di Provinsi Lampung itu rumah sakit pusat rujukan ini, Rumah Sakit Abdul Muluk namanya. Itu jadi saya sudah bekerja kalau untuk sampai saat ini udah memasuki mau ke 14 tahun ya. Udah lewat 13 tahun. Jadi pas ini saya ini aja. Oh iya. Saya gini aja 12 tahun dan kebetulan saya memang berpindah-pindah 6 ruangan ya. Kebetulan. Jadi bisa dibilang selama 12 tahun tuh saya pindah 6 ruangan tuh bisa dibilang satu ruangan bisa 2 tahun ya sekitar. Itu jadi berkaca dari pengalaman itu. Karena kalau saya pilih memoir yang gampang ditulis, yang nggak terlalu banyak riset karena emang dari pengalaman sendiri. Itu sebelumnya saya mikir apa yang harus saya tulis gitu kan ya. Sementara ini harus tulisan baru, namanya challenge baru, dan saya harus tulisan baru gitu. Sementara kalau nulis memoir tentang, saya emang kebanyakan buku solo saya itu kebanyakan isinya memoir ya. Kalau untuk tentang cerita pengasuhan anak-anak itu kan sudah saya tuliskan gitu kan. Jadi saya mau sesuatu yang lain gitu. Jadi ya udah dari situ aja saya melihat apa yang semua saya tulis. Ya udahlah ini aja karena hikmahnya bahwa saya selama bekerja ini berpindah-pindah ruangan itu adalah kita tidak boleh menganggap sepele pekerjaan orang lain gitu. Kalau misalkan kita ngasih tahu ke awam ya ditanya orang gitu kan, ditanya orang kamu kerja di mana, kerja di rumah sakit gitu kan ya. Orang tuh pasti nyangkanya kemana? Kalau kerja di rumah sakit, oh dokter ya, oh perawat ya. Padahal yang namanya kerja di rumah sakit bukan cuma 2 itu.
Itu stafnya isinya itu banyak banget bagiannya itu dan banyak banget dan nggak semuanya itu nakes itu ya, banyak bagian umumnya juga yang sebenarnya apa namanya, apapun bagiannya itu memegang peranan penting. Yang mana kalau satu itu nggak ada, itu nggak akan bisa jalan apa namanya berkesinambungan gitu, nggak bakal bisa menjalani pasien dengan baik. Kita bayangin aja, misalkan gini, apa di rumah sakit tuh, kita dirawat nih di rumah sakit, terus apa namanya, apa namanya, dokter udah meriksa, terus dikasih ini obat-obatan, terus sama perawat juga udah dirawat di baik. Tahu-tahu aturan dapat jatah makan, nggak diantar makan. Itu gimana? Itu satu contoh aja gitu kan ya. Itu satu contoh. Yang mana? Yang ngantar makan siapa? Apakah nakes? Kan bukan gitu loh. Itu satu aja. Itu ada instalasinya, beda. Instalasi gizi. Udah gitu apa namanya? Kasur yang kita tempatin itu diganti tiap hari kan. Nah, kalau hari aja gak diganti itu gimana? Itu ada lagi instalasi laundry gitu kan. Dan yang saya mau angkat ini karena ini memoir, jadi saya mengangkat yang udah pernah saya tempatin gitu. Emang kenyataannya saya sudah apa namanya menempati itu 6 ruangan ya. Itu. Jadi di sini di buku ini saya ceritakan kalau blog jadi buku ini kan tantangannya waktu itu kan 20 hari ya. Karena diharapkan bisa menulis 20 bagian dikumpul yang mana dikumpulkan terus bisa jadi buku solo gitu kan ya. Kalau 10 kan nanti kedikitan gitu kan, ketipisan. Nah, itu jadi 20. Tadinya tips yang memudahkan saya menulis itu bisa sampai akhir, sampai finish itu memang harus bikin outline. Gitu. Kita kalau kalau kita ikut kelas-kelas menulis itu pasti sering kali diajarkan. Pertama tentukan temanya apa, terus premisnya gitu kan ya, sinopsisnya, garis besarnya kita tuh yang mau kita tulis tentang apa sih. Habis itu secara garis besarnya itu kita bagi-bagi lagi, kita bikin kerangka. Itu kalau kita belajar bahasa Indonesia waktu masih sekolah itu kan juga diajarin ya namanya kerangka gitu ya, kerangka karangan gitu. Nah, itulah outline gitu. Jadi ada waktu jatahnya 20 hari. 20 part, bikin 20 part. Itu 1 sampai 20-nya itu mau diisi apa? Itu yang saya tulis duluan gitu kan, poin-poinnya. Dan karena di sini saya menceritakan 6 ruangan yang mana 6-6-nya itu harus diceritain gitu. Jadi awalnya tuh saya bagi gitu kan, dari 20 itu dibagi 6. Berarti ada satu ruangan itu bisa saya ceritakan 2, ada yang bisa 3 bab. Udah nih, saya bikinkan itu ya 20 bagian. Dan ternyata begitu prakteknya ini ya, ada satu bagian yang saya nulisnya kepanjangan. Saya nulisnya kepanjangan. Itu mau dibikin satu bagian sendiri tapi kepanjangan yang satu itu ya. Habis itu makin kesananya ya karena namanya nyeritain pengalaman sendiri ya, ngalir aja. Dan saya emang orangnya tipikal biasa nulis diary gitu. Dari kecil saya emang biasa nulis diary, biasa nulis buku harian. Jadi saya anggap aja nulis blog itu kayak nulis buku harian gitu. Begitupun saya ngikut challenge ini gitu kan. Nah, emang tujuan utama saya tadi awalnya bikin blog itu juga awalnya buat itu, buat sarana curhat gitu. Yang mana kalau kayak di sosmed gitu kan ya, di Facebook apa-apa nanti orang cepat komen gitu. Kalau di blog itu kan kayaknya nggak terlalu banyak yang ini ya, karena bukan blogger ahli juga, jadi masih sepi pengunjung ya. Jadi nggak banyak juga yang baca gitu, orang tertentu aja yang baca. Jadi lebih nyaman gitu saya nulisnya di blog. Ya itu. Nah, karena nyeritain pengalaman sendiri ya ngalir aja. Kalau bikin buku itu kalau satu bagian itu kan enaknya itu paling enggak sekitar 4 halaman, 5 halaman gitu ya. Maksudnya kalau satu bagian itu sampai panjangan sampai 10 halaman kan bosan juga nanti kan yang baca. Ya, nah itu pas itu saya menulis itu ada yang itu wah ini panjangan amat ya. Ya udah saya bagi 2.
jadi itu pada hari itu saya udah selesai nulis itu sekitar 10 halaman. Itu akhirnya ya udah ini jadi buat 2 hari aja, postingan 2 hari. Saya bagi 2, saya posting hari ini, habis itu bersambung buat besoknya. Nah, udah lama pas sudah terakhir, tapi karena cuman jatahnya tuh 20 hari ya, jadi 20 bagian gitu kan. Jadi pas sudah terakhir, kok kayaknya terpaksa ditutup gitu ya. Nah, dan saya juga ini kan emang diniatkan blog jadi buku ya, emang diniatkan untuk jadi buku solo. Saya tuh nggak pengen yang ketelipek gitu dari blog ini apa yang pembaca baca di buku itu bisa dibaca di blog. Saya nggak mau seperti itu gitu. Harus ada yang berbeda, harus ada yang beli buku ini walaupun sudah baca blognya, oh ternyata ada cerita yang beda ya gitu. Jadi ya terus saya juga karena pernah yang nulis kepanjangan itu di tengah-tengah bagian itu, jadi kayak 20 bagian itu nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? 1261 akhirnya terdiri dari 25 bagian. Lebihnya jadi banyak. Itu juga saya nggak nyadar itu pas lagi nyusunnya. Bisa nyampe 25. Saya pikir pas cuman nambah-nambah dikit, saya pikir paling 22 apa 23 gitu ya. Cuman emang saya orangnya senang ganjil sih ya. Saya lebih senang angka itu ganjil. Jadi nggak taunya ini 25, oh ya sudah. Jadinya 25 bagian. Karena yang 20 itu kayaknya ada yang kepanjangan itu, jadi ada yang kurang eksplor ya. Di satu ruangan kan 6 ruangan ya. Di cerita saya di salah satu ruangan tuh kayak kurang eksplor gitu karena kayak terpaksa harus selesai 20 part gitu loh. Jadi saya kurang gitu. Jadinya ya udah sekalian aja jadi apa nih. Dan seperti yang disampaikan ya, yang namanya memoir itu kita bukan hanya cerita A sampai Z. Kita tentukan yang mau diceritain, yang mau disampaikan itu yang mana gitu. Yang mau disampaikan itu apa saja di buku itu. Nah, jadi saya cerita sedikit. Itu isi buku ini ya. 6 ruangan itu saya kan basic saya, makanya saya bisa keterima di rumah sakit. Itu basic saya tuh ada 3 kebidanan. Jadi awal-awalnya itu saya terima itu CPNS ya tuh pada tahun 2008. Jadi bisa dihitung sendiri berapa tahun ya. 2008 tuh saya terima CPNS. Kemudian waktu itu ada masa orientasinya. Orientasi itu jadi keliling. Jadi kami itu keliling itu ruangan. Habis itu karena basicnya dari D3 kebidanan, maka otomatis langsung masuknya ke ruang kebidanan gitu kan. Udah saya cerita nih, ruang kebidanan apa aja sih yang mau saya angkat gitu kan. Saya cerita, nggak cuman yang kerjaan hari-harinya gitu, tapi ada juga yang lain yang saya angkat. Ya makanya tadinya saya pikir misalkan satu ruangan ini cukup ya, 2 atau 3 kan kalau mau dibikin 24 itu ya, 2 atau 3 part. Ternyata kok jadi kepanjangan. Kok jadi panjangan banget ini ceritanya itu. Nah, ruangan pertama kan kebidanan. Habis itu saya pindah dimutasi ke UGD. UGD itu soalnya waktu itu kan ada planning mau dibikin Ponet ya. Ponet itu semacam ruangan khusus tapi di UGD untuk kegawat daruratan ibu hamil, terus itu anak-anak bayi balita, pokoknya pasien-pasiennya bidan gitu untuk khusus kegawat daruratannya gitu kan. Mau dibuka itu, jadi saya dipindahkan ke UGD. Habis itu ternyata saya ambruk lah ya. Saya ambruk lah di situ karena pada dasarnya emang saya tuh punya riwayat yang fisik yang nggak terlalu kuat ya sebenarnya. Sering opname dari masa kecilnya saya tuh sering opname gitu. Nah, dari situ saya berkaca kan jenis di UGD itu capek banget ya. Capek banget apalagi sekarang. Ini aja untung aja saya pas masih pelayanan pasien tuh masih masanya aman ya, belum wabah ya. Kalau yang lihat yang sekarang itu luar biasa tuh perjuangan nakes itu ya. Nah, itu saya itu
dulu itu aja itu saya udah sering opname gitu. Jadi ya gimana lah jadinya bolong lagi, izin lagi gitu kan, izin lagi. Jadinya saya mikir, aduh gimana ini, ya udah. Akhirnya saya mencoba untuk apa namanya beralih profesi ya, beralih profesi sampai sekarang itu saya hanya staf administrasi gitu kan. Karena emang ya inilah yang saya bisa gitu. Kalau masih di pelayanan pasien, takutnya malah apa namanya melayani jadi nggak maksimal karena dikit-dikit sakit gitu kan, dikit-dikit nanti opname ya malah jadi nggak maksimal, kan kasihan juga gitu ya ke ininya, ke pasiennya juga, ke teman-teman kerjanya terutama gitu kan, yang harus nutup-nutupin hari-hari yang mana saya harus izin itu kan. Nah iya, jadi di ruang administrasi ini ternyata nggak cuma di satu tempat. Itu saya pindah, itu ada yang namanya ruang keperawatan. Ruang keperawatan ini sebenarnya apa namanya di atasnya sub bidangnya yang membawahi seluruh ruangan. Jadi seluruh ruangan misalkan ada masalah apa-apa, ada keperluan apa-apa itu ngadunya ke ruang perawatan itu ya. Nah, dari situ pindah lagi ke subak hukum. Jadi saya nyicipin juga jadi cak-caknya jadi orang hukum gitu kan. Nyicip saya berteman dengan orang-orang teman-teman sarjana hukum ya. Belajar dikit-dikit belajar. Di sini juga saya apa namanya kan waktu di pelayanan, waktu masih ngelayanin pasien itu sama sekali buta kan. Gedung administrasi, gedung megah itu banyak-banyak orang, itu sebenarnya kerjaannya ngapain sih gitu. Orang-orang itu juga kan kalau orang awam kan yang seperti yang saya bilang tadi, kalau ditanya kamu kerja di mana, di rumah sakit, pasti kalau nggak nyambungnya dokter, perawat itu kayaknya cuman taunya tuh isinya rumah sakit itu cuman itu tok gitu. Padahal luas banget gitu, bidangnya tuh banyak banget. Bahkan sekarang udah lebih tambah banyak lagi karena sejak ada wabah ini ada ini lagi restruktur. Jadi diubah lagi gitu struktur organisasinya itu. Diperbanyak lagi. Nah, saya juga termasuk salah satu yang nggak ngerti kerjaannya apa sih di subak hukum itu sebelum saya masuk situ gitu kan. Ternyata penting juga ya sebagai salah satu contoh. Misalkan ada dokter atau nakes atau apa gitu ya, kesandung kasus gitu. Misalnya ada pasien yang nggak puas apa-apa, terus langsung apa namanya ya manggil pengacara gitu, pokoknya yang ini banget itu. Yang mana yang direpotkan ya sebab hukum itu tadi gitu. Udah gitu selain itu bagian hukum ini juga yang mengawasi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi rumah sakit ini kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Kami itu juga butuh kerjasama pihak ketiga, misalkan kayak pembangunan ATM. Kalau untuk saat ini rumah sakit tuh cuman ada ATM-nya itu Bank Lampung gitu. Sama Bank Lampungnya itu kucuk-kucuk bikin di Abrumu itu dari mana ya kan, ngadain kerjasama dulu, perjanjian kerjasama dulu gitu. Ada pasal-pasalnya, nggak bisa yang langsung sembarangan gitu aja. Sama yang sepele aja kayak kantin gitu ya, kantin rumah sakit. Itu juga ada perjanjian kerjasamanya gitu kan. Apalagi yang lain-lain kayak pihak farmasinya gitu, yang obat-obatan, yang alkes, oksigen segala macam itu kan nggak yang kita minta sulap langsung ada gitu kan, barang-barangnya apalagi banyak banget kan ya. Isinya rumah sakit tuh ada bednya, ada segala macam itu kan. Ini nggak bisa ini semuanya, itu ada prosesnya gitu kan, ada tahapannya. Itu yang saya tahu, itu yang saya pelajari pas saya pindah di subak hukum ini. Nah, udah dari subak hukum pindah kemana lagi sayanya? Saya dipindahkan ke perpustakaan. Jadi Rumah Sakit Abdul Muluk ini kan rumah sakit pusat rujukan sekaligus rumah sakit pendidikan ya. Rumah sakit pendidikan maksudnya itu sebenarnya di sini nih tempat praktek-praktek kalau yang kayak mahasiswa perawatan, kebidanan ya pokoknya mahasiswa nakes termasuk juga koas gitu yang dokter. Nah, itu namanya rumah sakit pendidikan. Ada salah satu syaratnya itu dia punya perpustakaan. Nah, saya pindahlah ke situ. Itu. Dan kalau mau dirunut, awalnya saya berani jadi penulis itu karena saya pindah di perpustakaan. Itu. Kenapa? Karena walaupun saya udah lama banget
pengen pengen jadi penulisnya bener udah lama banget. Cuman sering ngerasa nggak pede gitu. Nanti saya bikin buku ada yang mau baca apa enggak ini kan. Kebanyakan nggak pedenya tuh pokoknya sampai terus gitu ya. Akhirnya pas di perpustakaan ini kebetulan juga kerjaannya lebih santai dibandingkan yang ruangan lain. Jadi saya punya banyak sekali waktu untuk nulis. Saya tiap hari saya kerja waktu di perpustakaan ini tiap hari saya kerja tuh saya bawa laptop. Tapi nyampe sana, apalagi nggak banyak yang pengunjungnya nggak banyak ya. Biasanya pengunjung perpustakaan rumah sakit tuh biasanya kayak koas, pokoknya yang mahasiswa yang praktek yang masih kuliah ini kan biasanya yang butuh perpustakaan gitu kan. Kalau yang pegawai itu dikit ya yang punya waktu untuk baca. Jadi kan yang masih mahasiswa ini yang butuh perpustakaan, jadi yang jarang ini ya, jarang ada pengunjung. Ya udah. Jadi saya bawa laptop, saya isi waktu saya dari datang sampai pulang daripada nggak ngapa-ngapain ya saya nulis gitu kan. Nulis blog awalnya, habis itu penasaran ikut komunitas ini, ikut kelas ini, akhirnya pokoknya udah nggak terhitung lagi komunitas yang saya ikutin ya, komunitas menulis walaupun nggak semuanya aktif. Dari situ dipindahkan lagi, akhirnya saya pindah ke Bank Darah. Sekarang sudah jadi unit transfusi darah. Bedanya apa Bank Darah sama unit transfusi? Kalau Bank Darah itu kami masih kerjasama full sama PMI, jadi nggak ada yang donor di situ. Kita bisa menyediakan darah itu full semuanya minta dari PMI. Sementara unit transfusi darah udah bisa menerima donor. Dan karena mau dibuka, jadi butuh tenaga banyak termasuk administrasi. Nah, saya kan sebagai staf administrasi, jadi saya yang termasuk yang diambil gitu. Nah, terus apa aja sih isinya? Apakah cuman isi buku 1261 ini cuman seputar pekerjaan saya? Enggak juga. Jadi ini makanya sampai kemarin tuh sempat dibilang juga sama Umi Alianti isinya nano-nano ya. Ini banyak banget. Karena saya emang nggak mau monoton ya. Saya nggak mau monoton. Enggak cuman kalau cuman ceritain seputar kerjaan ya takutnya pembaca bosan gitu. Jadi saya selipkan juga kisah nyata lainnya. Jadi apa aja? Ada ininya. Ada rumah sakit identik sama kisah horor. Itu ada. Tapi asli itu ya semua yang saya ceritain ini benar-benar kisah nyata. Termasuk itu bagian itu. Ada ininya walaupun nggak saya gambarkan ini ya, jadi insya Allah nggak bikin takut. Insya Allah nggak bikin takut. Ceritanya udah gitu. Apalagi yang menarik nih, ada romantisnya, asik. Jadi saya kalau nulis saya kan penulis non fiksi, tapi kadang-kadang nulis fiksi juga. Kalau fiksi kan saya paling senang tuh nulis tuh pasti genre romance ya. Jadi kalau nggak ada bumbu-bumbu romantisnya ini kayaknya nggak seru gitu. Jadi saya tambahin juga. Ada ceritanya di sini. Nah, cerita romantika. Ini di bagian 6, romantika di ruang kebidanan. Asik. Tuh, macam-macam lah pokoknya. Isinya. Udah gitu, tujuannya saya menuliskan pengalaman saya selama 12 tahun bekerja di rumah sakit. Ini seperti yang saya tulis di quote belakangnya. Saya bacain aja. Pada akhirnya kita tidak bisa memakai sepatu orang lain. Kita hanya melihat di permukaan tanpa menjalani sendiri seperti kondisi yang sebenarnya. Jadi kita itu cuma bisa ngebayangin jadi orang lain seperti apa, tapi kita nggak bisa benar-benar paham sebelum kita jalaninnya sendiri. Itu yang mau saya sampaikan, pesan itu yang mau saya sampaikan pada pembaca. Saya pindah-pindah ini, alhamdulillah ada hikmahnya. Jujur ya, saya sempat terpuruk loh. Sebagian besar saya nerima SK mutasi ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, nih kamu mau dipindahin? Enggak. Saya kayaknya langsung tahu-tahu nerima SK aja gitu. Jadi tanpa persiapan gitu. Saya sempat
saya sempat ngerasa kok kayak saya nih ada kayak apa ya, kayak pingpong ya, kayak pingpong lempar sana lempar sini gitu kok. Mata-mata saya cuman kroco gitu, sempat ada pikiran seperti itu. Mata-mata saya ini cuman kroco, udah gitu saya juga nggak punya, kalau di Lampung ini istilahnya sekli ekam. Saya nggak punya, iya saya nggak punya saudara pejabat istilahnya gitu ya. Pokoknya lempar sana lempar sini gitu kan. sempat ada perasaan, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Setelah saya menjalani itu banyak sekali hikmahnya. Satu, yang jelas itu banyak teman. Ketika saya cuman berada di satu tempat, itu saya tuh datang masuk ruangan, udah kerja sampai jam pulang, udah pulang, operan sama teman, udah. Jadi siapa teman-teman yang dikenal? Cuma teman-teman ruangan. Saya nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya, mau kerja di mana, rumah sakit Abdul Muluk ya? Kalau kenal nggak sama ini, kenal di mana? Gue tahu, gue nggak bagian situ gitu kan ya. Iya, saya nggak kenal gitu. Tapi karena saya udah ngerasain di sini apa, di pelayanan ini kan di bawah ya kan Pak, ruangannya kan ya di bawah gitu, gedung-gedung apa rawat inap gitu kan ya. Udah di situ, habis itu pindah ke UGD itu gerbangnya kan ya, muanya tuh masuk ke lewat situ gitu kan. Semua yang mau dirawat inap pasti masuk ke lewat UGD. Habis itu pindah lagi ke gedung administrasi. Gedung administrasi di mana lagi letaknya? Di atas, beda lagi tempatnya. Itu jadi yang kawasan sana ada yang saya kenal, kawasan sini ada yang belah saya kenal. Di perpustakaan di mana? Perpustakaan itu di bagian belakang. Waktu itu tempatnya di ini. Kalau sekarang udah pindah sih. Kalau dulu itu tempatnya dekat instalasi gizi dan instalasi laundry. Jadi saya lagi di perpustakaan, saya kenal sama orang-orang itu gitu. Orang-orang bagian instalasi gizi, dan laundry karena di tempatnya posisinya itu di belakang. Habis itu pindah kemana lagi? Akhirnya ujung-ujungnya ke transfusi darah. Unit transfusi darah ini kalau di rumah sakit itu adalah bagian fasilitas penunjang. Kan ada fasilitas pelayanan yang langsung pelayanan pasien, itu kayak perawat, bidan itu. Nah, kalau ini penunjang. Penunjang itu apa aja sih? Contohnya selain apa transfusi darah ini kayak radiologi, ronsen, habis itu laboratorium. Ini adalah termasuk fasilitas penunjang gitu kan ya. Bukan yang apa? Bukan yang terjun langsung ke pasiennya, tapi kalau nggak ada tuh gimana, nggak jalan juga gitu rumah sakit. Apalagi rumah sakit pusat rujukan, nggak jalan juga. Nggak ada laboratorium, gimana gitu kan mau menentukan diagnosa kan pakai cek lab gitu, pakai cek darah. Nggak ada radiologi juga ya sama aja. Fasilitas penunjang, namanya penunjang, tapi kalau nggak ada ya nggak jalan juga gitu. Jadi saya ngerasain semua di administrasinya udah, di situnya udah. Jadi saya ingin menceritakan situ bahwa, oh masing-masing bagian rumah sakit ini penting loh gitu loh. Tuh apalagi saya menjalani itu semua, nggak semua orang bisa mengalami yang saya alami gitu. Rata-rata udah di yang pelayanan pasien aja, yang administrasi aja gitu kan. Jadi cuma tahu ranahnya kerjaan mereka ya di situ gitu. Kadang kalau di ini kadang-kadang ini ya bocoran sedikit ya. Kadang-kadang ya kami yang orang dalam sendiri kan kadang-kadang ada apa perselisihan kecil ya antar ruangan gitu kan. Misalkan kayak apa dari ruang rawat inap kesalahan sama UGD kan dari berkas pasien itu kan dari UGD diantar ke ruangan. Nah, misalkan tulisan ininya nggak lengkap, diagnosanya nggak lengkap. Kok ini sih UGD ini gimana sih gini gitu kan ya. Atau dari apa dari ruang rawat inap mengeluhkan ke ini apa namanya pelayanan darah gitu kan, kok ini saya minta darah ini nggak ada, kok nggak apa namanya nggak dilayanin sih gitu kan, karena nggak tahu dalamnya gitu loh, karena nggak ngalamin. Wah ternyata begitu saya masuk UGD, oh ternyata berat. Ya wajarlah kadang-kadang sekali ya, itu manusia juga loh nakes itu gitu kan. Ya, sekali dua kali kadang-kadang hilap gitu bikin ininya kurang lengkap gitu kan. Terus semua yang mana itu sebenarnya tetap harus dilengkapi nantinya gitu. Cuman kadang-kadang yang selip satu dua hal itu ya wajar gitu kan. Karena yang kerja itu manusia juga. Ya sama yang paling sering juga saya dengar itu ya, apa sih di kerjaan di administrasi itu duduk-duduk aja. Kalau makan siang itu bisa keluar, bisa ini kan.
Yang kami yang di pelayanan itu boro-boro istirahat, kadang-kadang duduk aja nggak sempat gitu kan. Itu yang saya alami di UGIR itu, duduk aja kadang-kadang nggak sempat, luar biasa. Tapi begitu saya masuk ke ruang administrasi, emang iya ada benernya, mungkin apa namanya, porsi kerjanya itu nggak terlalu seberat itu ya. Kalau yang nggak seberat, kalau misalkan sama beratnya, mungkin saya apa namanya nggak bakal minta pindah juga gitu kan, karena saya pindah dari ke pelayanan pasien ke staf administrasi itu awalnya tuh emang saya minta, awalnya tuh emang saya ngadep itu karena kondisi fisik saya gitu kan, saya ngerasa nggak mampu gitu. Dan ternyata begitu jadi staf administrasi, wah kalau udah mumet itu emang yang dihadapin tuh cuman layar gitu kan, laptop gitu, urusan hitungan apa-apa gitu. Tapi kalau udah mumet itu, waduh, terus tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya satu rumah sakit loh itu. Apalagi kalau kayak subah hukum ini, tanggung jawabnya kemana? Ke pihak ketiga, ke pengacara, ke orang luar istilahnya ya. Kalau yang apa pelayanan pasien itu kan tanggung jawabnya kita ke pasien. Lah ini tanggung jawabnya gimana? Caranya apa namanya ngejaga nama nakes itu ke orang luar gitu kan. Itu yang bagian subah hukum. Terus yang apa namanya kerjasama pihak ketiga. Terus saya juga apa namanya di subak hukum itu kayak apa pernah ikut sidang gitu kan ya. Nah saya ikut sidang juga sama itu, makanya saya belajar jadi SH banget itu pas di situ. Ya, jadi yang intinya yang mau saya sampaikan sebenarnya intinya itu mudah-mudahan ya bisa jadi berkaca, yang ini nggak cuman berlaku di rumah sakit aja, tapi ini karena cerita saya ini yang saya alami, tapi mudah-mudahan bisa diaplikasikan ke semua. Jangan jangan apa namanya ya, kita jangan pernah yang namanya nganggap remeh kerjaan orang lain gitu. Apapun itu kadang sepele ya. Sekarang gini ya, kerjaan sepele misalkan tukang fotokopi. Tukang fotokopi itu sepele nggak sih? Coba kalau kita yang ngerjain gitu. Jadi kalau lagi fotokopi, apalagi ini bikin yang di fotokopi satu bendel, udah gitu bikin 4 rangkap misalkan gitu. Coba kita yang ngitung apa nggak selip-selip itu kan. Tapi kita saking ini berarti jadi tukang fotokopi aja kayaknya cuman dibayar berapa ya? Satu lembar itu kan paling berapa ya? 200-300 paling ya. 200 rupiah, 300 rupiah, paling gitu. Kayaknya tuh kesannya sepele gitu. Tapi coba kalau kita yang langsung ngerjain, bisa nggak secepat dia gitu kan? Ya sama, mau dimanapun kita gitu. Nganggap kayak penjual gorengan aja ya. Penjual gorengan. Coba kamu yang ini ngerjain itu kerjaan dia. Belum tentu bisa sepinter dia gitu kan. Bisa jadi mutung semua gorengannya. Gitu ya, begitu. Jadi sebenarnya intinya itu yang mau saya sampaikan, yang mana kalau yang lain-lainnya kayak ada apa cerita romantisnya sedikit, apa cerita horornya sedikit, itu cuman sekedar bumbu biar nggak bosan pembacanya. Kayaknya udah kepanjangan ya Mbak Ati. Seru juga Mana? namanya. Udah seru juga ya dengar ceritanya, memang pasti complicated banget gitu ya, dan memang di sini Mbak Emi dituntut untuk bisa beradaptasi ya. Mudah-mudahan saja dengan bukunya ini bisa memotivasi sama para pembaca gitu kan, dimanapun kita berada kita harus selalu siap, apalagi di dunia kerja ya pasti ya harus Ya. profesional ya Mbak ya gitu ya, nggak bisa seenaknya, apalagi kalau udah ada mandat dari atasan mau nggak mau nih gitu kan. Ya, Iya, salut intinya banget itu. dengan perjuangannya itu ya Mbak Emi ya. Dan saya rasa betul yang Mbak Emi sampaikan bahwa menulis memoir itu lebih mudah ya, karena kan itu Iya. berdasarkan pengalaman kita ya. Jadi idenya insya Allah ada terus gitu. Hanya memang tantangannya adalah konsisten untuk menuliskannya gitu ya. Dan
Masya Allah gitu di tengah Mbak Emi sebelum acara dimulai tadi saya sempat berbincang katanya Mbak Emi masih kuliah gitu ya, itulah salah satu takjubnya saya bahwa ya kerja, ya kuliah, ya mengurus rumah tangga, tapi ternyata gitu bisa menulis sebuah buku gitu ya, Masya Allah keren banget. Iya. Iya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi, mangga saya persilahkan. Iya, monggo. Kalau ada yang mau ditanyain. Sebentar, Bunda Sabikis masih di unmute ininya. Mut ya. Ya, nah udah kedengeran. Ya. Silakan Bunda. Ya Mbak Emi, itu apa namanya, kisahnya ini bagus banget, Bang itu memang benar Mbak, kalau kita bekerja itu apapun yang kita bekerja itu walaupun itu kecil itu tapi juga bisa memberikan manfaat itu baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Nah, saya juga pernah bekerja juga di rumah sakit, jadi saya sedikitnya juga tahu bahwa memang di rumah sakit itu tidak selalu merupakan dokter gitu, medis ataupun suster misalnya gitu, tapi juga kita yang non medis itu juga ada dan memang ikut turut berperan juga di dalam kegiatan dari rumah sakit. Nah, terkait dengan buku itu yang Mbak tulis dan juga challenge yang waktu itu Mbak ikuti, yang menarik buat saya adalah bagaimana sih Mbak untuk bisa konsisten begitu terus menulis setiap hari begitu. Itu apa ya Bang gitu, menurut saya itu memang sesuatu yang saya sendiri secara pribadi itu juga sulit untuk konsisten Bang gitu. Masih coba baru mencoba nulis Bang itu, ingin tahu Bang itu kalau misalnya untuk menulis untuk bisa untuk konsisten itu kemarin waktu pas Mbak menulis seperti apa itu, bagaimana caranya untuk kita bisa untuk terus konsisten. Itu aja sih Mbak, itu dulu. Itu nanti mungkin ada lagi yang lain. Makasih Mbak Emi. Iya, sama-sama. Gimana Ya, Mbak Ati? Langsung jawab. Langsung jawab aja ya Mbak. Biar luar hangat biasa. aja langsung. Iya. Ya, jadi sebenarnya ya, saya kalau ditanya manajemen waktu, saya itu ngerasa aja belum sehebat teman-teman. Iya, jujur aja, saya ngerasa belum sehebat teman-teman. Emang ya buku solo saya udah banyak gitu, tapi kan yang lebih banyak dari saya itu banyak gitu kan. Cuman itu aja. Sebentar. Ya, maaf ya. Jadi apa namanya? Yang pertama ini kan karena ini udah yang kedua ya, yang saya ceritakan di awal. Ini udah challenge yang kedua. Di blog jadi buku bab 1 itu saya gagal. Karena saya udah cak-caknya mau ngambil non fiksi yang bukan ranah saya pula gitu kan ya. Mungkin kalau saya ambilnya temanya kesehatan mungkin lebih gampang ya. Tapi itu cak-caknya saya mau ngambilnya temanya psikologi. Saya mau bikin non fiksi bener gitu kan, non fiksi tapi non fiksi dengan bahasa populer gitu biar enak bacanya gitu. Tapi ternyata tetap aja saya basicnya juga bukan di situ dan saya kurang riset. Jadi saya tuh mandek cuman 2. Cuman saya publish itu cuman 2. Yang mana jadi begitu saya dari awalnya itu niat. Jadi semua emang awalnya dari niat, bener. Semua awalnya itu dari niat. Niatnya apa sih? Ikut challenge-nya apa? Blog jadi buku. Jadi emang yang tujuan utamanya itu harus jadi buku, gitu, hasilnya buku. Gitu. Karena saya ngebayangin itu terus, saya harus, jadi saya itu yang bisa bikin konsisten. Dan keuntungannya, ini nulisnya kan di blog. Ini nulis di blog itu sebenarnya enak loh, kita tuh bisa ngatur jadwal postingan. Jadi ada kalanya misalkan waktu luangnya banyak, tulis ya udah saya tulis aja banyak itu, yang kata saya sampai karena keasikan nulis karena pengalaman sendiri kan ya, keasikan nulis ngalir aja. Tahu-tahu jadi pas saya lihat total 10 apa 12 halaman gitu ya. Ini kepanjangan kalau mau dimuat
cuman satu part gitu kan. Ya udah saya bagi aja 2 gitu. Jadilah 2 hari. Satu saya posting hari ini, satunya saya postingnya besok gitu kan. Ya gitu keenakannya blog itu. Oh ya, kalau mau berkunjung di blognya langsung itu bisa di emm.my.id ya. Itu blognya itu yang saya tulis blognya saya pakai untuk ngikutin challenge ini. Jadi ya itu intinya pertama itu niat. Kamu ikut challenge buat apa sih? Itu dulu yang ditanya pada diri sendiri gitu ya. Pada diri sendiri. Dan nulis apa? Nanti dulu kalau yang nanti siapa yang baca apa-apa. Itu yang saya ceritain. Saya tuh pengen nulis itu udah dari kecil. Udah dari SD saya tuh sebenarnya pengen jadi penulis itu. Udah ada keinginan itu. Habis itu turun lagi. Habis itu pengen lagi pas SMA. Turun lagi habis itu. Terus pengen lagi saya ikut waktu itu saya nemu grup IIDN dulu kan. Ibu-ibu doyan nulis tuh saya nemu itu 2013. Apa saya langsung nulis pas itu? Enggak. Ujuk-ujuknya apa? Saya pertama kali nulis itu 2017 itu. Baru yang saya dari situ saya konsisten sampai sekarang. Yang mana konsistennya enggak juga ini ya. Enggak juga konsisten komitmen banget gitu, naik turun juga ya, sama manusiawi juga sih. Terutama kalau pas lagi benar-benar hektik banyak kerjaan, terus banyak tugas kuliah misalkan pas lagi ini ya udah gitu. Enggak saya terusin dan enggak semua challenge menulis ya. Enggak semua challenge menulis tuh saya sukses sampai final itu enggak. Jadi ya sama aja, monggo kembali ke diri sendiri. Itu aja kayaknya Mbak Ati. Oke, ya benar ya bahwa segala sesuatu itu akan kembali pada diri sendiri. Niat udah ada, tapi kalau kita enggak bersungguh-sungguh untuk melakukannya, ya kadang selalu ada alasan ya untuk menunda gitu. Dan itu beneran saya juga masih PR itu untuk menyelesaikan tantangan menulis itu. Sesuatu banget ya, apalagi buku gitu kan nggak main-main gitu ya. Iya, terima kasih sekali Bunda Sabikis yang sudah menanggapi dan memberikan pertanyaan kepada Mbak Emi. Mungkin di antara teman-teman yang lain ada yang mau bertanya juga? Dipersilahkan. Assalamualaikum, Teh Ati, Mbak Emi, sama semuanya. Iya. Mohon maaf, Waalaikumsalam, Umi. jaringannya nggak stabil, jadi saya pakai nama anak saya nih, nggak bisa ngegantinya di handphone. Gaptek. Wow. Wi-Fi-nya Mbak Emi, aduh mohon maaf nih, di off cam juga. Wi-Fi-nya nggak stabil, jadi pakai. Mungkin mau menambahkan ya, Teh Ati sama Mbak Emi. Ini sambil nunggu teman-teman yang lain bertanya. Iya, Umi enggak? Iya, jadi iya betul ya, kita ada challenge di blog Jadi Buku, dan Mbak Emi ini salah satu yang berhasil ya. Pertama waktu itu membukukan karya di blog ya, ada beberapa yang berhasil dan salah satunya Mbak Emi. Ada beberapa sebelum yang berhasil dan Mbak Emi ini saya lihat produktif sekali dan saya juga selalu mendapat inspirasi juga ya, salah satunya dari teman-teman dan salah satunya dari Mbak Emi yang produktif karena tadi ya kuliah, ya kerja gitu ya. Sekarang dan kerjanya di rumah sakit kan? Di rumah sakit, kemudian dalam kondisi pandemi yang tentu saja tidak mudah kan melaluinya, tapi beliau alhamdulillah bisa. Nah, itu mungkin bisa menjadi semangat ya buat kita semua bahwa dengan niatan untuk bisa tuntas akhirnya bisa jadi buku, dan bukunya tebal banget ya Mbak Emi ya, yang 1261 ini. Dan di status jadi buku juga Mbak Emi udah lahiran di batch 2 kemarin ya, tinggal siapkan flyer, ini rada antri flyernya. Jadi iya, artinya Mbak Emi tadi cerita ada beberapa event yang diikuti, sebagian tidak tuntas tapi ada yang tuntas ya, dan yang tuntas ini yang menghasilkan karya-karya jadi buku. Jadi ya itu tadi secara manusiawi, beliau juga kan ibu ya yang sekarang ngajarin anak-anaknya PJJ di rumah. Saya suka baca di statusnya ya, luar biasa mengajar anak-anak juga. Kemudian juga seorang kerja juga kan, yang bekerja dengan jam shift kan Mbak Emi ya, kadang masuk malam gitu. Kalau lagi sering masuk malam, Masya Allah gitu ya. Tapi ya itu tuntas gitu yang pertama.
Jadi perjalanan Mbak Emi itu membuat akhirnya memang tulisannya matang dan kemarin ya juara ya di blog jadi di status jadi buku yang event berikutnya kan karena minim minim revisi dari tim editornya jadi matang karyanya dan ya insya Allah ini tulisan-tulisannya akan bisa jadi inspirasi bagi pembaca juga semangat Mbak Emi dan sekarang ikut challenge juga ya fiksi ya Mbak Emi ini ya Pikmin ya. Lagi ingin fiksi mini, tapi Iya. baru satu postingan. Iya. Tapi ini saya lihat tuh jadi apa ya teman-teman nakes yang sebetulnya kondisinya pasti nggak mudah orang yang di rumah aja saya ngeliat status-status yang berseliweran itu sedikit bukan sedikit ya terganggu ya kadang saya off-kan juga ini tapi kan Mbak Emi itu di lapangan nah ini Mbak Emi malah jadi nanya bagaimana nih apakah menulis menjadi beban atau justru sebetulnya jadi semacam apa ya kayak refreshingnya dari kondisi-kondisi yang memang ya katakan sekarang memang mencekam ya kalau disebut mencekam ya dengan status yang rumah sakit dikatakan kolaps gitu apa banyak pasien dan sebagainya dan saya juga barusan dapat kabar dari ya sepupu ya suaminya wafat makanya agak telat masuk ke sini juga jadi ya suasananya memang sekarang circle-nya istilahnya circle terdekat ya sekarang udah kelihatan gitu kalau dulu kayaknya jauh nah kalau Mbak Emi kan tiap hari melihat sendiri gitu ya nah bagaimana ini kegiatan menulis itu menurut Mbak Emi jadi healing atau jadi beban atau gimana karena ternyata wah ikut nih Mbak Emi gitu di kondisi ini yang sebetulnya buat sebagian orang mungkin nggak mudah ini kan artinya wah Mbak Emi aja bisa melaluinya dengan apa namanya hal yang terasa sulit ini dengan semangat apalagi kita yang sebetulnya di rumah ya kalau saya kan di rumah kantornya nggak ke kantor kan udah hampir 2 tahun ini saya ngajarnya di rumah aja itu Mbak Emi inspirasi ke teman-teman mungkin untuk menghadapi kondisi sekarang dikaitkan dengan aktivitas menulisnya sekarang kan ikut juga ya si mini dan kelas ini saya ikut saya lihat Mbak Emi anak-anaknya juga aktif juga harus didampingi kan itu luar biasa. Iya, boleh Mbak Emi disaringkan tips-tipsnya itu mengelola manajemen waktu. Ya. Aduh, manajemen waktu ya seperti yang saya bilang tadi ya. Sebenarnya saya ini orangnya penulis put-putan loh. Kalau mengelola ini Mbak Emi, mengelola apa ya perasaan mungkin ya sekarang ya. Ada yang orang yang jadinya di masa pandemi ini malah jadi down kan. Jangankan buat nulis ya, buat Iya, betul, menghadapi betul. kenyataan aja kayaknya Betul. susah. Kan nulis itu apalagi fiksi kan harus berkreasi ya. Maupun Iya. non fiksi juga sama aja gitu. Nah itu bagaimana Mbak Emi sehingga bisa saya lihat kuat gitu ya melaluinya nggak apa namanya nggak jadi down. Apalagi kan sekarang kemarin tuh lagi sidang ya kalau nggak salah ya. Lagi sidang ya kuliahnya juga Apa? Oh, belum. Lagi belum nyusun ya masih lagi nyusun. kalau nggak salah Itu ya juga terhambat juga. Iya, jadi apa namanya? Sebenarnya saya ini penulis mut-mutan ya, tapi itu kembali lagi. Makanya emang semuanya itu diawali dari niat. Niatnya apa? Yang pertama kali nulis itu buat apa gitu loh. Nulisnya sekedar mau ikut-ikutan orang gitu biar orang punya buku jadi pengen buku juga. Oh, itu nggak akan kuat gitu kalau cuman niatnya buat ikut-ikutan doang. Saya itu pengen jadi penulis itu udah dari kecil gitu dan apa namanya? Kalau mau saya ceritain ya, halangan rintangan yang saya lalui itu udah banyak banget gitu apalagi dari 2017 ikut komunitas menulis itu nggak cuma satu, ikut kelas menulis itu juga mungkin udah puluhan ya, saya udah nggak ngitung lagi gitu pas nulis mana-mana itu ya. Ya pernah sih di satu titik saya menanyakan pada diri sendiri ya, apa namanya, kalau misalkan tujuannya buat duit, bisa dibilang malah duit yang keluar itu lebih banyak daripada duit yang masuk gitu. Apalagi nulis buku ya lagi pandemi kayak gini loh, banyak yang susah gitu kan ya, perusahaan swasta aja banyak yang terpaksa PHK karyawan kan. Ini nih bukan kebutuhan utama orang loh buku ini. Nah, makanya itu tadi why-nya dulu, why jadi penulis itu buat apa. Kalau menulis buat duit ya kayaknya
mending cari jalan lain. Banyak jalan lain. Karena kalau yang namanya mau nerbitin buku terus terang aja itu ada cost-nya gitu kan ya. Ada cost-nya. Kita harus ini namanya bayar percetakan kan ya. Kita harus ada modalnya gitu kan. Kalau emang apa namanya berkaca pada modal diri sendiri juga, sanggupnya itu apa gitu. Sanggupnya apa? Bisa fokusin di blogernya misalkan gitu kan. Dioptimasi blognya bisa, walaupun saya nggak fokusin ke situ. Saya balik lagi ke kendalanya waktu, dan saya termasuk pembaca jadul. Semua penulis itu kan pasti awalnya pembaca karena senang baca buku, makanya lama-lama jadi pengen punya buku gitu, jadi pengen nerbitin buku yang ditulis sendiri gitu kan. Pasti awalnya tuh dari pembaca, nggak mungkin kucuk-kucuk nggak suka baca buku, kucuk-kucuk pengen jadi penulis tuh nggak mungkin, nggak akan kuat niatnya, nggak akan kuat, pasti langsung udah down aja tuh lewat gitu. Harus suka buku gitu, harus emang suka baca buku, dan kebetulan saya itu pembaca jadul. Udah banyak yang namanya platform media itu bertaburan ya di mana-mana, tapi tetap aja saya balik lagi ke buku. Saya lebih sukanya buku fisik. Saya walaupun saya tuh punya platform tuh cuma satu, Wattpad. Itu pun aja udah lama bener gak diisi. Saya nggak menikmati itu. Sebenarnya kalau mau dilihat-lihat lagi itu kayaknya banyak yang menghasilkan ya. Lebih menghasilkan malah situ karena nggak ada ininya, nggak ada modal biaya cetaknya gitu kan ya. Namanya kalau nerbitin buku kan ada kertasnya gitu. Kalau itu kan nggak modal kuota. Kalau di platform gitu. Jadi kayaknya lebih menghasilkan yang bisa menjual bacaan pakai koin itu kan ya. Cuman ya saya belum aja ke sana. Dan kalau apalagi dengan kita yang banyak kesibukan, kita pasti tetap harus memilih mau fokusnya di mana. Itu mau fokusnya di mana, mau fokus nggak bisa mau nyabang pengen ini semua ya, nggak udah ke buku mungkin blognya nggak terlalu ini gitu ya. Kalau udah ke fokusnya ke blog, dioptimasi segala macam, mungkin yang nulis bukunya masih nanti dulu gitu. Bisa di ini ya, bisa mau barengan ya bisa. Caranya ya niatnya dulu. Niatnya buat apa? Dan ya udah kalau udah ketemu why-nya itu, nanti kita nyisihin waktu sendiri gitu kan. Mau nggak mau nyisihin waktu sendiri. Kayaknya gitu aja sih. Ya, luar biasa ya, Teh Ati dan teman-teman. Mbak Emi ini mau low profile ya. Padahal kita udah lihat tuh sibuk banget, tapi enggak gitu. Itu ciri khas Mbak Emi ya. Ya, terima kasih sharingnya. Dan memang betul ya, kita tentukan big why dulu, nanti pasti ketemu jalannya. Setiap karya itu akan ketemu jodohnya, dan setiap kali kita menulis pun pasti kita akan selalu merasa tulisan yang kemarin saya kok seperti itu ya, gitu ya. Maksudnya artinya tulisan hari ini bisa jadi banyak peningkatan dari tulisan-tulisan kita berikutnya. Jadi artinya sebetulnya kita pun juga sedang berproses kan dengan karya-karya yang kita lahirkan. Dan ini blog jadi buku itu salah satu cara mengabadikan karya, karena kadang-kadang lewat blog juga namanya kita naruh di tempat orang ya. Kadang-kadang mungkin satu saat tiba-tiba domainnya sempat diperpanjang, tahu-tahu hilang jejaknya kan. Nah, kalau sempat dibukukan artinya tulisan-tulisan kita itu jadi abadi lah. Beda, betul kata Mbak Emi ya, beda tadi ketika kita sudah membukukan karya kita, artinya karya itu sudah disimpan dalam satu tempat yang memang insya Allah lebih terjaga gitu ya, si karyanya itu sendiri gitu. Ya, ini banyak yang hadir nih, Mbak Purnani ya. Silakan mumpung ini silaturahmi online ya, mudah-mudahan sehat semua nih. Amin, mudah-mudahan sehat. Iya, ini ada pertanyaan di chat Mbak Emi. Kalau tadi kan yang mut-mutan udah ada ya, udah dijawab ya tadi sama Mbak Emi, masih mut-mutan, tapi mut-mutan aja udah langsung bisa bertelur, melahirkan sebuah karya gitu. Gimana kalau nggak mut-mutan ya, kayaknya makin banyak deh. Lalu ini ada pertanyaan dari Mbak Mega. Mbak Emi, pernah nggak merasa minder saat menulis karya kita itu layak atau nggak diterbitkan?
bakal ada pembaca atau enggak. Terus tipsnya apa untuk menaikkan rasa pede? Yap, benar banget. Gimana nih tipsnya Mbak Emi? Benar banget, benar. Ya jelas lah kalau minder mah. Jelas, jelas banget itu nggak pede. Terus terang aja ya, saya tuh orangnya nggak pedean banget. Ya, terus terang saya nggak pedean banget. Itu saya sempat cerita juga gitu ya, kayak kerja di rumah sakit ini juga saya nggak pede loh sebenarnya. Maksudnya nih ya di apa awal itu saya cerita, saya keterima CPNS itu kan 2008. Itu yang mana sebenarnya saya itu di angkatan saya di 3 kebidanan itu, saya itu yang IPK-nya terendah, terus terang aja. Terus terang aja saya itu yang IPK-nya terendah. Berapa IPK saya itu IPK standar minimal 2,75. Dah. Nggak lebih dan nggak kurang. Tuh. Saya udah nulis itu di part 1 quote-nya. Pantaskah aku menjadi satu-satunya lulusan di angkatanku yang ditempatkan di rumah sakit ini? Kenapa? Rumah sakit Abdul Muluk itu rumah sakit pusat rujukan seprovinsi gitu loh. Pusatnya loh. Istilahnya semua itu pasti kalau nggak sanggup nanganin pasti rujuknya ke Abdul Muluk gitu kan ya. Dari Abdul Muluk misalkan nggak sanggup rujuknya kemana? Ke Jakarta, bisa ke Cipto kemana gitu. Jadi istilahnya yang tertingginya di Provinsi Lampung itu Abdul Muluk. Sementara saya di angkatan saya itu saya yang IPK-nya terendah gitu kan ya. Dari situ aja sebenarnya banyak sekali pengalaman saya tuh nggak pede tuh. Saya asli, saya orang yang nggak pede banget. Dan kalau misal teman-teman yang udah punya buku ini, teman-teman yang pernah baca, saya sampaikan di sini. Saking nggak pedenya saya tuh, saya pernah saya pernah sangat berada di posisi yang sangat terpuruk sampai mencoba suicide. Itu benar-benar itu. Makanya saya emang ada masalah ini juga ya, masalah psikologis juga ya. Saya mencoba itu, maksudnya melukai diri sendiri. Itu saking saya bencinya sama diri sendiri gitu kan. Dan kalau dihubungkan kan nulis itu apa? Saya nulis itu, saya kepengen itu. Saya sampaikan di awal, saya pengen jadi penulis itu udah dari SD. Tuh bayangin gitu ya, saya suka nulis buku harian, habis itu saya suka baca buku, terus saya sempat keinginan, ya Allah enak banget ya gitu ya jadi penulis ini, nanti bukunya itu bisa dibaca orang. Terus itu pas saya SMA, terus saya tuh ngeredam lagi ya, saya tuh tumbuh di keluarga yang nggak obral pujian ya, jadi saya tuh sama anak-anak saya tuh saya nggak pernah dipuji gitu. Jadi bisa bayangin gitu anak yang lagi, makanya yang pertama kita di sini kebanyakan mak-mak ya punya anak itu sering-seringlah memuji anak sendiri, bener. Kalau enggak itu nanti tumbuh seperti saya. Itu sama sekali gitu, jarang banget yang namanya dipuji. Udah gitu pas saya SMA itu saya dulu tuh langganan majalah Anida ya. Nah, mungkin ada yang sangkatan majalah Anida itu kan ada saya seneng banget Helvi Tiana Rosa sama Asma Nadia itu ya. Terus saya tuh baca itu ya ceritanya mereka, Asma Nadia itu yang begini, pernah sakit begini, terus dia pengen jadi penulis gitu kan, ngikutin jejak kakaknya. Pokoknya saya tuh terbit lagi ya, tapi siapa ya yang mau baca gitu kan. Balik lagi udah tuh saya nggak tahu caranya gimana, terus nggak ada yang motivasi, pokoknya bener-bener nol gitu kan ya. Ya udah, cuman gitu-gitu aja. Saya sempat itu pas SMA itu saya nulis cerpen, dikirim itu pernah, habis itu dikirim nggak muat, udah mager habis itu kan ya. Ya, begitu juga pas sudah ini lagi fokus lagi sini tahun 2017 yang saya pertama kali, udah saya ikut kelas, saya niat saya mau fokus gitu kan, saya nulis. Ya kalau ditanya sering nggak pede, sering ini ya bayangin aja latar belakang saya seperti itu gitu ya, pasti pernah lah yang namanya di satu titik balik lagi ke pikiran yang dulu itu, bukan pernah lagi, sering gitu kan ya. Cuman kesananya saya perbaikin lagi diri sendiri, saya banyak terapis ikut terapis dari yang online. Habis itu ketemu pas kalau di sini tuh kan saya ketemu, alhamdulillah saya ketemu semacam terapis gitu ya, dari pakar analisis sidik jari itu ada di Bandar Lampung kan ada, itu saya ikut.
Terus saya ikut juga ada yang namanya tes tipin gitu ya, mungkin ada yang tahu tes tipin itu saya ikut juga gitu kan ya. Pokoknya bagaimana caranya untuk pede itu saya pelajari. Gimana caranya biar saya kayak orang gitu, gimana caranya biar saya itu nggak memandang diri saya sendiri itu rendah gitu. Padahal yang bikin down banyak banget. Kalau dipikir-pikir apalagi buku ini kebanyakan orang, kalau saya nggak tahu di luaran ya, tapi kalau yang di sekitar saya, dekat-dekat saya tuh hanya sedikit sekali orang yang suka baca gitu. Jadi bisa dibilang saya launching buku berapa kali, mau antologi, mau apalagi ada buku solo gitu ya, reaksi orang ya udah paling banter itu nge-like gitu kan, saya posting di status nge-like, pesen kagak. Ya itu. Ya ini loh why-nya dulu. Ini gimana caranya pede ya? Kita cari tahu. Kita menyelami diri sendiri. Kita mengenali diri sendiri. Apa sih? Karena caranya setiap orang itu bisa jadi berbeda. Gitu kan. Sama aja kayak ngebangkitin mood. Bisa jadi ngebangkitin mood itu orang beda-beda. Misalkan saya dengan musik, bisa jadi orang lain beda lagi gitu kan. Ya seperti itu. Kita harus, dan yang saya pelajari juga dengan up down-nya saya, penulis harus tahan banting. Dia harus punya biggest why-nya dan harus beres dulu dengan dirinya sendiri. Itu sebelum dia mulai ke orang. Kalau dia belum beres sama dirinya sendiri, ya itu yang bisa menjadikan dia dikrisan dikit down gitu kan. Apalagi nggak semuanya nggak semua tanggapan bisa jadi nggak semua tanggapan yang kita dapat itu baik gitu. Menulis seperti ini, saya juga pernah kok dibilang sama temen kerja sendiri itu kan bilangnya apa sih itu kayak gitu ditulis-tulis gitu kan ya pernah gitu. Cuman ya itu kalau kita udah punya why, kita udah kuat, itu nggak akan ada artinya. Dan kita juga cari tahu kepada diri sendiri apa yang bisa kita lakukan untuk menangkal itu yang energi negatif dari orang lain itu gitu. Karena bisa jadi caranya orang itu nggak sama itu. Makanya kita harus yang poin 1 itu mengenali diri sendiri.